Pemirsa, saat ini KPK menggelar konferensi pers terkait dengan operasi tangkap tangan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, dan kita akan langsung bergabung ke gedung KPK Jakarta. Bocum ini ya. Ya, bocum ini ya. Makasih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Mohon maaf menunggu ya. Sore hari ini, bagaimana kami sampaikan kemarin dan tadi pagi bahwa kami melakukan kegiatan tangkap tangan di Kota Bekasi, Jawa Barat ya, dan ada beberapa pihak yang diamankan. Setelah kemudian kami memastikan waktu 1x24 jam untuk menetapkan status pihak-pihak yang diamankan. Sore hari ini kami akan menyampaikan kepada masyarakat, ya, pada teman-teman semuanya terkait dengan kegiatan tangkap tangan ini secara utuh, ya, secara lengkap, konstruksi perkara dan lain-lainnya, gitu ya. Nanti poin-poin ini akan dibacakan oleh Pak Ketua yang hadir pada sore hari ini dan juga Pak Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelah itu nanti kami akan menunjukkan barang buktinya ya di hadapan teman-teman semuanya. Baru setelah itu seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya lebih jauh terkait dengan perkara ini. Jadi khusus malam sore hari ini pertanyaannya adalah terkait dengan kegiatan tangkap tangan ini. Ya. Baik. Kami silakan Pak Ketua untuk membacakan beberapa poin perkembangan dari kegiatan tangkap tangan yang telah KPK lakukan. Kami silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan jurnalistik, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Pada sore hari ini tentu kita mengikuti berita dari kemarin bahwa KPK untuk kesekian kalinya melakukan tangkap tangan terhadap para pelaku korupsi. Hal ini membuktikan bahwa korupsi masih ada, dan ini menjadi keprihatinan kita semua. Tetapi KPK tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah berhenti untuk memberantas korupsi sampai Indonesia betul-betul bebas dan bersih dari praktek-praktik dan bebas dari lilitan dan gelitan perkara korupsi. Saya mohon maaf pada sore hari ini rekan-rekan harus menunggu dengan sabar, karena perlu diketahui bahwa untuk mengungkap suatu peristiwa pidana termasuk tindak pidana korupsi tentu membutuhkan ketelitian, kecermatan, dan tentu juga kita harus memegang teguh azas-azas praduga tak bersalah, persamaan hak di muka hukum, dan juga tetap menjunjung tinggi tugas pokok KPK, kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan, transparan, proporsionalitas, dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa tuntaskan dengan kerja keras segenap insan KPK. Kami sudah bisa merumuskan dan membangun konstruksi perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Kota Bekasi. Adapun penjelasan akan kami sampaikan sebagai berikut terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakili terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta lelang pemerintahan Kota Bekasi. Rekan-rekan yang saya hormati,
hari ini kami akan menyampaikan lengkap bagaimana kronologis pengungkapan perkara korupsi tersebut dan siapa-siapa yang terlibat, yang menjadi tersangka, termasuk juga bukti-bukti apa yang bisa kami sajikan kepada rekan-rekan sebagai asas transparansi dan akuntabilitas tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena satu prinsip, penegakan hukum tidak boleh melanggar hukum itu sendiri. Pada kegiatan tangkap tangan, tim KPK mengamankan 14 orang pada hari Rabu pada tanggal 5 Januari 2022 sekira jam 14.00 di beberapa tempat wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat, dan Jakarta. 14 orang tersebut antara lain RE, Wali Kota Bekasi periode 2013, 2018 dan periode kedua 2018-2022. Yang kedua adalah AA, swasta, Direktur PT ME. Yang ketiga NP, namanya Vektor, maklar tanah. Nomor 4 BK, staf sekaligus ajudan daripada saudara RE. Kelima MB, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi. Keenam HR, Kasubag TU, Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Ketujuh SY, Direktur PT KBR dan PT HS. Kedelapan HD, Direktur PT KBR dan PT HS. Kesembilan MS, Camat Rawalumbu. Ke-10 JL, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. 11 AM, Staf Dinas Perindustrian. 12 MY, Lurah Kati Sari. 13 WY, Camat Jati Sampurna. Dan yang ke-14 adalah LBM, swasta. Perlu kami sampaikan juga bagaimana kronologis pengungkapan sehingga tertangkap tangan para pelaku korupsi bermula dari laporan masyarakat atas informasi tentang adanya dugaan penyerahan uang kepada penyelenggara negara. Selanjutnya KPK pada tanggal 5 Januari 2022 tim menggerak kepada 7 menuju lokasi Bekasi. Tim mendapatkan informasi jika uang akan diserahkan oleh MB selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi kepada Wali Kota Bekasi. Tim KPK melakukan pengintaian dan mengetahui jika MB telah memasuki rumah dinas Wali Kota Bekasi dengan membawa sejumlah uang dan juga telah diserahkan kepada Wali Kota Bekasi. Selanjutnya sekira pukul 14.00 bergerak mengamankan saudara MB pada saat keluar dari rumah Wali Kota Bekasi. Selanjutnya tim KPK memasuki rumah dinas Wali Kota dan mengamankan beberapa pihak diantaranya RE, MY, BK, dan beberapa ASN dari pemerintah Kota Bekasi. Selain itu, tim KPK juga menemukan bukti uang dengan jumlah yang fantastik miliaran rupiah dalam bentuk pecahan rupiah. Secara paralel, tim juga melakukan penangkapan terhadap beberapa pihak swasta antara lain NP di wilayah Cikunir, AA di daerah Pancoran, SY di daerah sekitar Senayan, Jakarta. Selanjutnya seluruh pihak yang diamankan dibawa ke gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. Malam tadi, kurang lebih jam 19.00, tim KPK juga melakukan kegiatan mengamankan saudara MS dan JL di kediaman masing-masing. Hari ini, Kamis tanggal 6 Januari 2022, tim KPK kembali mengamankan 2 orang atas nama WY dan LBM beserta bukti uang ratusan juta dalam bentuk rupiah.
seluruh bukti uang yang telah disita oleh KPK kurang lebih 3 miliar rupiah dan buku rekening bank dengan saldo sekira 2 miliar rupiah. Perlu diketahui jumlah uang bukti kurang lebih 5,7 miliar dan sudah kita sita 3 miliar berupa uang tunai dan 2 miliar dalam buku tabungan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, dimanapun rekan-rekan berada, kami yakin bahwa rekan-rekan sungguh mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh KPK. Kami ingin sampaikan juga terkait dengan konstruksi perkara yang lain, tetapi masih dalam satu kesatuan dalam proses tanda tangan. Konstruksi perkara diduga telah terjadi juga. Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2021 menetapkan APBD perubahan tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran 286,5 miliar. Ganti rugi dimaksud diantaranya pembebasan lahan sekolah di wilayah Rambelumbu dengan nilai 21,8 miliar. Pembebasan lahan polder 202 senilai 25,8 miliar. Pembebasan lahan polder Air Keranji senilai 21,8 miliar. Melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai 15 miliar. Atas proyek-proyek tersebut, tersangka RE selaku Wali Kota Bekasi periode 2018-2022 diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan melakukan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan dimaksud, serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan. Sebagai bentuk komitmen, tersangka RE diduga telah meminta sejumlah uang kepada para pihak yang lahannya diganti rugi oleh pemerintah Kota Bekasi, di antaranya menggunakan sebutan untuk sumbangan masjid. Selanjutnya, pihak-pihak tersebut menyerahkan sejumlah uang melalui perantara orang-orang yang merupakan kepercayaan, yaitu saudara JL yang menerima uang sejumlah 4 miliar rupiah dari LBM, WY yang menerima uang sejumlah 3 miliar dari MS dan mengatasnamakan sumbangan ke salah satu masjid yang berada di bawah yayasan milik keluarga RE sejumlah 100 juta rupiah dari SY. Selain itu, tersangka RE juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada pemerintahan Kota Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya di pemerintah Kota Bekasi. Jadi ada pungutan juga ya. Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional tersangka LE yang dikelola oleh MY yang pada saat dilakukan tanda tangan tersisa uang sejumlah 600 juta rupiah. Jadi ada uang operasional yang disita oleh KPK. Di samping itu juga terkait dengan pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di pemerintahan Kota Bekasi, RE diduga menerima sejumlah uang 30 juta rupiah dari AA melalui MB. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh KPK, KPK berkesimpulan terdapat 9 orang tersangka dalam perkara tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Para tersangka tersebut sebagai berikut. Sebagai pemberi ada 4 orang. Pertama AA, kedua LBM, yang ketiga SY, yang keempat MS. Sementara sebagai penerima tersangka RE, MB, MY, WY, dan JL. Selanjutnya, demi kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan,
maka para tersangka dilakukan penahanan di KPK dan sebagai pemberi saudara AA dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai penerima, RE dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B atau pasal 11 atau pasal 12 huruf F serta pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 9 tersangka tersebut ditahan mulai tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022. Penahanan dilakukan di rutan Pondam atas nama tersangka AA, LBM, SY, dan MS. Sementara di rutan Gedung Merah Putih tersangka RE, WY, MB, MY, dan JL. Kita dulu masih dalam perhatian protokol kesehatan, maka para tersangka akan dilakukan untuk membatasi penyebaran COVID. Tentu kita akan lakukan isolasi di rutan masing-masing. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tantangan yang dilakukan pada awal tahun 2022 ini menjadikan bukti bahwa KPK tidak pernah berhenti untuk memberantas korupsi. KPK tetap berkomitmen dan tidak pernah lelah berkarya untuk bangsa. Dan juga ini ada pelajaran bagi kita semua yang membuktikan bahwa korupsi masih ada. Saya berharap, kita semua berharap, seluruh anak bangsa berharap untuk para penyelenggara negara tidak memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya dirinya untuk melakukan praktek-praktek korupsi, dan pegang teguh sebagai amanat rakyat untuk berbakti kepada negeri, mengabdi untuk Ibu Pertiwi. Jauhkan perilaku-perilaku korupsi dari diri kita masing-masing. Rekan-rekan yang saya hormati, demikian yang ingin kami sampaikan. Kita baru saja memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. KPK mengambil tema Satu Padu Membangun Budaya Anti Korupsi. Mari bersama-sama KPK memberantas korupsi terus tanpa henti, dan kita juga memimpikan Indonesia betul-betul bebas dan bersih dari korupsi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah menyampaikan beberapa poin terkait dengan perkembangan kegiatan tangkap tangan yang pada titiknya bahwa KPK menetapkan 9 orang tersangka dan kemudian dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan. Baik, berikutnya kami akan menunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan ini. Ya, yang depan jangan berdiri ya, di bawah soalnya. Aman. Orang bukti. Ya, pala lagi. Pala. Bang Agus. Sip, thank you Bang Agus. Woi, pala dong, depan. Pala dong. Yuk nunduk.
Kepala, lutut, pundak, kaki. Bang, pala bang, boleh izin. Bang, pala bang. Bang, itu yang pakai hijau itu tolong dong, kepalanya hilangin. Aduh. Ini kan nggak boleh di situ. Di situ. Coba. Di channel berapa? Bang, nggak mungkin memang. Hijau balanya hilangin dong. Banyak itu di kosan aja kita. Bro, baju hijau bro, rambutan bro. Tahan bang. Depan bang. Nih bang, belum bang, yang depan bang nih, ganteng banget nih. Ya lah kok. Coba pakai drone bang. Oke, drone. Ya, dia cabut dulu. Dulu bang, foto. Video. Jai, potong lah. Jai. Waduh, ini lighting boncing banget. Coba Pak RE bantuin.